warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah tentang cara pembentukan cabang tersier dari tunas bat. Kita akan bahas ini. Jadi kawan-kawan, jika gagal membentuk tersier dari tunas air atau sulit dibuat seragam untuk tunas air yang akan dijadikan cabang tersier, maka masih ada pilihan dan cara untuk menumbuhkan tersier serentak yang kita buat dari tunas bat di tahap pembentukan cabang tersier pada tanaman anggur yang masih belum terlalu tua. Ini adalah varian Ninel. Jadi dari sini kita akan jelaskan khusus untuk kawan-kawan yang sulit menyeragamkan cabang tersier di tahap pembentukan. Ini untuk sistem rambatannya kita buat di para-para ya, dengan single gordon. Single gordon adalah satu cabang sekunder yang nantinya akan kita tumbuhkan tunas air di cabang sekunder ini. Jadi sekundernya cuma satu. Ini primer yang kita belokkan ke para-para, dan setelah panjangnya sesuai yang kita inginkan, ini kurang dari 2 meter, saya hentikan di sini. Dan kita bentuk tersier dari tunas air, ini contohnya. Tetapi gagal untuk kita buat seragam. Karena itulah kita merubahnya dengan membuat cabang tersier dari tunas bat atau tunas utama. Seperti ini. Ini cabang sebelumnya atau cabang tersier yang kita buat dari tunas air. Tetapi yang tumbuh vigor hanya beberapa saja. Hanya di bagian ujung-ujung saja, karena anggur itu pertumbuhannya adalah dominasi apikel atau didominasi pertumbuhan di pucuk. Nutrisi akan terfokus di sana. Maka seluruh cabang tersier yang sudah terbentuk dari tunas air ini, tetapi tidak seragam dan jumlahnya kurang banyak, saya pangkas dan saya buat cabang tersier ulang dengan menumbuhkan mata tunas utama atau dari tunas bat ini. Dan ini nanti kita akan buat cabang tersier dengan metode tulang ikan. Di tahap pembentukannya seperti ini. Kenapa kita harus membuat cabang tersier? Karena cabang tersier adalah cabang yang kita gunakan untuk sebagai cabang produksi. Cabang-cabang inilah setelah ukurannya mendekati ukuran pensil, nantinya kita pangkas dan di cabang inilah yang kita harapkan atau yang kita gunakan untuk sebagai cabang pembuahan. Jadi kalau kawan-kawan menginginkan anggurnya buahnya banyak, tentunya kita harus membuat cabang tersier dalam jumlah yang banyak juga. Apa ide cabang tersier untuk satu pohon? Disesuaikan dengan tempat dan usia tanaman serta varian. Nanti juga kita akan seleksi jika terlalu rapat antara cabang tersier satu dengan lainnya, kita juga akan kurangi. Tetapi jika nanti ternyata bagus dan tidak terlalu rapat, kita tetap akan pelihara secara keseluruhan. Jadi untuk kawan-kawan yang gagal membentuk cabang tersier dari tunas air, bisa menumbuhkan tunas batnya untuk dibentuk atau untuk dijadikan sebagai cabang tersier. Ini kita lihat dari ujung. Ini bisa tumbuh secara keseluruhan, tanpa dormek, tanpa aplikasi bawang putih, atau tanpa dioles bawang putih, juga tanpa aplikasi dormek karena cabangnya juga masih hijau. Dan tanpa perlakuan apapun, cuma dipangkas saja. Kita lihat dulu
berapa tunas yang tumbuh atau dari semua tersier yang kita inginkan tumbuh dari tunas bat ini berhasil kita tumbuhkan. Kita lihat dari sini. Tumbuh semua. Ini sudah hampir pecah daun. Sudah seprut ya. Jadi artinya dari seluruh mata tunas yang kita tumbuhkan ini betul-betul tumbuh serempak. Nah, nanti kita akan mendapatkan ukuran atau cabang tersier yang sama. Artinya terlalu vigor kita tahan di 15 daun supaya merata cabang tersiernya. Oke, di tahap awal yang kita lakukan adalah pemangkasan di ujung. Lalu membuang seluruh daun. Ulangi, membuang seluruh daun dengan menyisakan hanya 4 daun. Nih, 1. Ini daun yang tadinya kita sisakan sebelum tumbuh. 1. Nih, 2, 3, 4. Dan kapan daun ini kita buang? Daun ini kita buang setelah batnya ini pecah dan tumbuh serata, tumbuh merata, baru daun-daun yang kita sisakan kita buang. Untuk apa kita menyisakan 4 daun ini? Untuk fotosintesis dan menjaga batang ini tidak kering dan tetap hidup setelah kita kurangi daunnya secara hampir keseluruhan dan hanya kita sisakan 4 daun. Supaya tetap nutrisi tertarik ke ujung. Jadi untuk memastikan ujung ini tidak kering, maka kita menyisakan daun di sini. Tengah juga kita sisakan 1, di belakang juga kita sisakan 1, dan di sini kita sisakan 1 juga. Jadi kita menyisakan 4 daun. Yang lain kita buang semuanya sampai bawah tuh, nggak ada daun. Kita buang secara keseluruhan, cuma kita sisakan 4 daun. Lalu setelah mata tunas utama atau tunas bat ini pecah, baru daun-daun yang kita sisakan tadi kita buang. Nah, jadi kita pangkas di sini, kita buang daunnya semuanya, kita hanya menyisakan 4 daun, lalu kita aplikasikan pupuk NPK seimbang. Tabur 2 sendok makan untuk pohon ini, karena tanaman ini kita grounding ya, 2 sendok makan. Dan setelah mata tunas ini pecah, baru kita buang daun yang semula kita sisakan. Dengan cara ini juga sebagai solusi bagi kawan-kawan yang gagal membentuk cabang tersier dari tunas air dan menumbuhkan serempak cabang tersier dari tunas bat untuk dijadikan sebagai cabang produksi di tahap pembentukan pada tanaman anggur di usianya yang masih relatif muda dan cabang belum terlalu tua. Hasilnya seperti ini. Ini tanpa dormek, tanpa aplikasi apapun, cuma dipangkas, disisakan 4 daun dan dipupuk NPK Ponska Plus. Hanya itu yang saya lakukan untuk menumbuhkan seluruh mata tunas bat ini di tahap pembentukan cabang tersier. Yang gagal kita lakukan dengan menggunakan tunas air. Jadi kalau membentuk cabang tersier dengan menggunakan tunas air, memang waktunya bisa lebih cepat tahap pembentukannya. Ada yang varian tertentu yang dibuat dari tunas air bisa tumbuh serempak untuk cabang tersiernya, tapi ada beberapa varian yang tunas airnya memang pertumbuhannya jelek dan kita harus membuatnya dari tunas bat. Dan ini adalah hasilnya. Kawan-kawan bisa praktekkan. Ingat, jangan membuang daun di ujung setelah dipangkas. Ini catatan ya. Batang primer yang kita belokkan, kita jadikan sekunder setelah kita batasi atau kita potong ini, daun yang di ujung kita pelihara. Satu jengkal lagi 1. Jadi setiap 1 jengkal 1, kita memelihara 4 di bagian ujung. Untuk apa? Untuk menjaga cabang cabang sekunder ini tidak kering setelah dibuang daunnya dan dilakukan pemangkasan karena masih hijau. Dan ini hasilnya. Kawan-kawan bisa praktekkan sendiri di rumah pada tanaman anggurnya yang memang gagal membentuk cabang tersier dari tunas air. Bagus mana
cabang tersier yang kita buat dari tunas bat dan dari tunas air bagus dari tunas bat. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kalau kita bentuk dari tunas bat, mata tunas yang pecah ini gemuk langsung, tersiernya langsung gemuk. Dan kelangsungan hidup daripada cabang tersier ini lebih baik dibandingkan yang kita buat dari cabang tunas air untuk pembentukan tersier. Biasanya ketika kita fondasi pruning, cabang tersier yang semula kita buat dari tunas air, setelah berbuah kita fondasi pruning, banyak yang tidak seprut, yang seprut batnya. Tetapi kalau kita buat dari tunas bat, meskipun kita sisakan satu mata tunas, selalu tumbuh lagi, bahkan basal batnya pun tumbuh dengan baik. Dan ini menjadi pilihan bagi kawan-kawan yang gagal membentuk cabang tersier dari tunas air di tahap pembentukan. Silahkan praktekkan sendiri di tanaman anggur kawan-kawan di rumah. Jika memang gagal membentuk dari tunas air, maka ini bisa dijadikan alternatif untuk membuat cabang tersier dari tunas bat di tanaman yang masih relatif muda. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.